Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya sendiri, Titi Handayani, NIM 185231. Saya Nisa Khairul Hasanah, NIM 185231209. Nama saya Anissa Anandastiawati, NIM 185231211. Pada kesempatan ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang penerapan akuntansi pada pegadaian syariah. Pengertian pegadaian syariah. Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut al-rahan. Kata al-rahan berasal dari bahasa Arab rahana yahranu rahnan, yang berarti menetapkan sesuatu. Gadai dikatakan juga al-habsu, yang artinya penahanan. Misalnya ungkapan nikmatun rahinan, karunia tetap dan lestari, yang dalam hukum positif disebut dengan barang jaminan agungan dan tangguhan. Secara terminologi, gadai merupakan pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan batas waktu. Jika telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Dan selanjutnya, akad pegadaian syariah. Akad al-hardul hasan, akad yang dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk kebutuhan konsumtif. Akad al-mudharabah, akad tersebut dilakukan untuk para nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. Akad bai al-muhayyada dilakukan apabila rahin menginginkan menggadaikan barangnya untuk memenuhi kebutuhan yang produktif. Ijarah, objek dari akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu, bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang. Dan yang selanjutnya adalah rukun pegadaian syariah. Arahin yang menggadaikan, al-murtahin yang menerima gadai, al-mahrun atau rahan barang yang digadaikan, al-mahrun bih utang, sikhat, ijab, dan qabul. Dan yang selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan gadai. Pertama, status barang gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang bersama dengan penyerahan jaminan. Kedua, pemanfaatan barang gadai. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, manfaat barang jaminan secara mutlak adalah hak bagi yang menggadaikan barang. Ketiga, penjualan barang gadai setelah jatuh tempo, yaitu gadai merupakan jaminan utang dan tujuan gadai adalah mendapatkan pelunasan utang melalui harga barang yang digadaikan jika rahin gagal melunasi setelah jatuh tempo. 4. Musnahnya barang gadai. Barang gadai adalah barang titipan atau amanat dan merupakan barang dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanat tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungan. Kelima, berakhirnya akad gadai. Barang yang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, rahan, membayar hutangnya, dijual dengan perintah hakim atas permintaan rahim, pembebasan utang, pembatalan oleh murtahin. Operasional pegadaian syariah. Operasi pegadaian syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan pegadai. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian besaran pembiayaan yang dapat diberikan oleh pegadai kepada nasabah. Kedua, pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya. Yang ketiga, pegadaian syariah menerima biaya administrasi dibayar di awal, sedangkan untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang. Keempat, nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian. Lalu selanjutnya adalah produk pegadaian syariah. Pertama, pegadaian rahan. Melayani skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah.
Yang kedua, Pegadaian Arum melayani skema pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara langsung. Yang ketiga, Pegadaian Mulia atau murabaha logam mulia untuk investasi abadi, memfasilitasi penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai maupun secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Yang keempat, Pegadaian Amanah, pemberian pinjaman guna pemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap. Lalu selanjutnya, barang jaminan. Barang jaminan yang digunakan merupakan jenis barang bergerak maupun tidak bergerak, antara lain A. Barang-barang perhiasan seperti perhiasan emas, perak, platina, baik perhiasan inti dan mutiara. B. Barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, radio, dan lain-lain. C. Kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil. D. Barang-barang rumah tangga. E. Mesin seperti mesin jahit atau mesin motor kapal. F. Tekstil. Yang terakhir, barang yang dianggap bernilai seperti surat berharga, bisa berbentuk saham, obligasi, dan lainnya. Lalu selanjutnya adalah sumber pendanaan. Pegadaian Syariah sendiri tidak boleh menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Pegadaian Syariah dalam menjalankan semua kegiatan tersebut berasal dari modal sendiri, ditambah dari pihak ketiga dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkait modal kerja, Pegadaian Syariah telah bekerja sama dengan Bank Muamalat sebagai founder dan kedepannya akan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Sumber dana terkait pemenuhan kebutuhan dana dalam PT Pegadaian berupa: yang pertama, modal sendiri. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, pinjaman jangka pendek dari bank. Yang keempat, pinjaman jangka panjang dari kredit lunak Bank Indonesia. Yang terakhir, penerbitan obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.